Sobat Kairos yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Yohanes 17 ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sobat Kairos yang terkasih, ayat ini merupakan bagian dari doa Yesus yang disebut doa imam besar, di mana ia menengahi antara Allah dan manusia. Dalam doa ini, Yesus mengungkapkan misinya, menyatakan nama Allah kepada manusia dan dunia. Menyatakan nama Allah bukan sekedar memperkenalkan siapa itu Allah, melainkan menghadirkan kasih, kebenaran, dan kesetiaan Allah dalam kehidupan nyata. Melalui diri Yesus, kita melihat Allah yang penuh rahmat dan kasih karunia. Dialah wajah Allah yang menebus dan memperbaharui dunia. Yesus menyebut para murid sebagai orang-orang yang telah menuruti firman Allah. Ketaatan ini bukan berarti mereka tidak pernah ragu, melainkan bahwa mereka telah membuka hati untuk menerima kebenaran. Iman sejati adalah perjalanan untuk terus belajar mengenal dan mentaati firman, meskipun dalam kelemahan. Disinilah makna terdalam dari reformasi bergema. Gereja dan umat Allah dipanggil untuk senantiasa diperbaharui oleh firman yang hidup. Martin Luther juga mengatakan dan melalui tindakannya yang sederhana, menempelkan 95 dalil pada tahun 1517, yang menegaskan bahwa gereja tidak boleh kehilangan pusatnya, yakni Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Melalui semboyan sola scriptura, sola fide, dan sola gratia, Luther mengingatkan bahwa hanya firman, hanya iman, dan hanya anugerah yang menjadi dasar keselamatan dan pembaharuan hidup. Hari Reformasi mengingatkan kita bahwa iman bukanlah warisan mati, melainkan dinamika hidup yang terus dibentuk oleh firman. Setiap orang percaya dipanggil untuk menyatakan nama Allah dalam tindakan kasih, keadilan, kesetiaan kepada kebenaran. Dunia ini membutuhkan saksi-saksi yang tidak hanya berbicara tentang Allah, tetapi menghadirkan kasih Allah di tengah krisis moral, krisis sosial, dan krisis ekologis. Maka seperti Kristus yang menyatakan nama Bapa kepada dunia, mari kita hidup menyatakan kasih dan kebenarannya. Di tengah perubahan zaman, biarlah gereja tetap berdiri di atas firman yang kokoh, menjadi terang yang menuntun dunia kepada kasih Allah yang membebaskan. Kiranya doa Yesus menjadi doa kita hari ini, agar melalui hidupku, dunia mengenal nama Allah yang penuh kasih dan anugerah. Sobat Kairos yang terkasih, Luther juga berkata, doa adalah napas kehidupan, yang artinya selagi napas masih berhembus dari tubuh, doa juga demikian harus terus disampaikan kepada Allah. Saya mengajak kita untuk selalu menyatakan kasih dan kebaikan Allah melalui doa-doa kita kepada seluruh ciptaan di dunia ini. Dan bagaimana doa itu mengubah hidup kita, hendaknya menjadi saksi bagi dunia. Selamat berkarya di dalam hidupmu. Selamat menikmati karya Allah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.